Tahan. Dengan izin Allah, ada beberapa makhluk di depan sampean, ya, termasuk ada perempuan juga. Tak usah kaget, santai aja, tak usah takut ya. Dilihat nanti bisa diceritakan sedulur sambung rasa di depan sampean itu makhluknya bagaimana, ceritakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lepaskan nafas pelan-pelan ya. Dalam hati ucapkan, ya Allah, saya mohon izin untuk melihat makhluk gaib yang ada di depan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus di sini, oke. Sekarang Mas Aliansa itu bisa dibantu untuk dibakar di sini. Ya. Ini taruh aja. Bismillah. Taruh aja di sini. Bakar aja. Tekan like, subscribe, dan lonceng. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalanan menuju hutan. Ini hutan di Malaysia, saudara semua rasa. Kita akan menyusuri satu kekuatan mistik. Ya. Kita mencoba menguak misteri kegaiban semesta yang ada di Malaysia. Insyaallah. Di sini di dalam hutan ini ada sebuah makam yang memang insyaallah dikeramatkan. Dulu. Jadi kita bisa naik ke atas. Ya. Nuansanya masih benar-benar natural, sedulur. Suaranya. Jalanan kita lulusan Moroso seperti ini. Jadi menuju lokasi-lokasi yang memang ini adalah hutan pinggir tepi pantai ya. Kita masuk seperti ini. Ya. Doakan insya Allah itu adalah petilasan dari sosok yang berguna. Saya melihat tadi seperti Raja Prameswara ya, Sultan Prameswara insya Allah ya, yang saya lihat di lokasinya ya. Subhanallah, kita masuk. Bismillah. Ini di Malaysia, tepatnya di sekitaran mana ya? Hutan. Insyaallah. Ya. Ya, ini sekedar untuk berbagi paham, berbagi informasi serta mengenang jasa-jasa beliau yang mungkin ada di makam nanti, sedulur sambung rasa. Ya. Bukan bermasuk khurafat, bukan. Ya memang saya senang untuk berziarah, wisata religi dimanapun saya berada. Makanya sedulur sambung rasa, bila nanti melihat tayangan saya, jangan berburuk sangka, jangan suudzon. Insyaallah tempatnya seperti ini dan tidak ada di atas sana lokasinya, jejak kaki dari tapak kaki dari Hang Tua. Nah, ini digunakan biasanya untuk ritual khusus ya.
Ya, yang dikatakan warga Malaysia adalah khurafat. Ya. Nih. Ini pohonnya luar biasa, ada penunggunya yang sangat tua dan banyak ini. Sekitar 10 lebih ada di ini. Berdoa bantuan doa saudara saya. Saudara saya.
sedikit. Alhamdulillah, saya sudah berada di Malaysia. Insyaallah saya mau TW ke Pulau Besar. Ini di Pulau Besar sedulur. Ya. Ini lokasinya. Doakan ada keberkahan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.
Alhamdulillah. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan untuk semua sedulur sambung rasa dimanapun kalian berada, mudah-mudahan rezekimu mengalir deras tanpa batas dan semoga hidupmu dimuliakan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sedulur sambung rasa, malam ini saya berada di negara Ipin Upin atau Malaysia, ya, tepatnya di Negeri Sembilan ya. Negeri Sembilan ini ya. Negeri Sembilan ya. Ya, jadi ini hotel yang sangat mewah. Depan saya ini, depan kita ini seperti pantai ya. Seperti pantai. Pantai bagus sebenarnya. Kalau pagi nih pemandangannya cantik. Cantik ya pagi ya. Iya. Oke. Baik. Alhamdulillah saya ditemani sekaligus saudara kita, sedulur sambung rasa yang ada dari mana, Johor ya? Saya dari Johor. Dari Johor datang ke sini bisa bersilaturahim bertemu dengan saya. Kebetulan ya, alhamdulillah. Jadi malam ini tepatnya kalau di Indonesia ini 11:30. Kalau di sini jam berapa? 12.20. 12:20. Iya. Wah, udah 1:30 berarti ya. 1:30. Dengan Mas siapa? Saya namanya Alianzi. Mas Alianzi. Oke. Duduk di Malaysia. Saya duduk di Malaysia di Johor ya, Johor. Alhamdulillah. Jadi setiap saya di Malaysia, saya selalu bertemu dengan sedulur-sedulur sambung rasa. Siapapun yang mau bertemu, tadi juga ada Mas ya, ada salah satu sedulur kita membawa klien sakit karena disandat ataupun apa, tadi sudah sepuh. Alhamdulillah saya berhasil mengeluarkan energi negatif yang ada di dalam tubuhnya sedulur sambung rasa. Nah, ini saya ingin sharing-sharing. Jadi mumpung saya ada di Malaysia, saya kepingin sharing-sharing dengan Mas Alianzi mengenai, ya, sudah lama mengikuti YouTube saya, channel YouTube saya, Mas. Saya sudah lama ikut. Sudah lama ya. Tapi untuk berapa bulan tuh saya tidak ingat sudahlah. Tapi setiap video daripada Ki saya akan tengok sampai habis lah. Oh. Ya, termasuklah untuk meditasi untuk membuka alam gaibnya. Oh, mata gaib. Mata gaib. Sorry, mata gaibnya. Ya. Oke. Alhamdulillah semua itu karena Allah. Tapi sebelumnya pernah melihat channel-channel di luar dari Kisah Mengrosa mengenai spiritual? Ada, saya ada tengok, tapi kebanyakannya yang saya tengok, saya memilih Ki Samoroso sebab saya nampak pemahaman mereka ada yang tidak benar. Saya tengok, walaupun saya tidak saya tidak tengok macam ada rekayasa macam tu, macam di settingan. Lepas tu saya bila saya tengok Ki Samoroso, saya punya macam lebih terdetik yang Ki buat video secara ikhlas, lagi ikhlas berbanding yang lain yang tiada settingan, lepas tu tiada rekayasa lah. Memang benar-benar lah. Iya. Artinya mungkin mereka bukan ini ya, mungkin kurang tepat ya. Atau mungkin begini Mas, mungkin sedulur sambung rasa spiritual yang di luar sana mungkin ketidakcocokan ya kan, atau kurang pemahamannya berbeda dengan kita gitu betul. loh. Sebenarnya mungkin berbeda paham sehingga mungkin pemahaman Mas Aliansa ini lebih cocok di saya ya kan, betul, ada yang di luar sana bisa jadi seperti itu ya. Artinya kita harus berpikir positif aja dengan tapi begini, sebenarnya dengan channel Ki Sambung Rasa ini tujuan saya cuma satu, Mas. Tujuan saya cuma satu, berbagi paham. Kalau Mas Aliansa melihat saya penarikan pusaka dan lain sebagainya, mungkin itu sebagian daripada hiburan saya. Jadi hiburan, dan saya menghibur sedulur sambung rasa yang nonton gitu loh. Nah, ini kita akan membahas bab pemahaman mengenai apa Mas enaknya? Topiknya apa ya? Mata batin aja ya? Mata batin ya. Kalau penarikan pusaka mungkin saya nggak ada di sini, sinyal nggak ada. Bukan saya nggak bisa, karena saya bukan penarik pusaka. Ini di garis bawah ya. Ki Sambung Rasa itu bukan penarik pusaka, tapi jika diberikan suatu energi, ya, saya terima
Oke. Jadi bukan penarikan, Oke. bukan menarik. Ingat ya, saya bukan penarik pusaka, sedulur. Jadi jangan salah paham, ya. Dan jauh lebih baik kita edukasi mengenai mata batin, mata gaib yang mungkin sedulur sambung rosok banyak ya. Dulu kemarin saya di Bali, di Pulau Bali, saya juga bertemu dengan sedulur yang di sana bahas masalah mata gaib dan saya berikan kesempatan untuk bertanya tentang masalah mata gaib, mata batin. Nanti Mas Aliansa juga boleh mau bertanya masalah gaib, tapi saya kasih waktu satu pertanyaan aja, jangan terlalu banyak. Satu aja boleh dipikir apa tentang apa, perihal topik tentang mata batin, gitu ya. Tapi saya ingin tahu dulu nih sejauh mana mengikuti channel YouTube saya. Ini gak ada rekayasa ya, gak ada perjanjian ya. Jadi real dari hati ya. Jadi tidak ada saya harus ngomong ini, saya nggak suka seperti itu. Mending apa adanya. Kalau memang tayangan itu jelek atau nggak bermakna, jauh lebih baik karena saran support saya butuhkan. Ya, saya memang datangnya dari sini tiada settingan lah. Saya terus datang daripada Jawa. Saya pun baru jumpa sini sekarang. Ya, baru sekarang ya. Oke, baru sekarang. Justru saya sebenarnya pernah mau datang ke Johor ya, tapi Johor. saya tak bisa karena ada halangan. Oke. Sejauh ini melihat tayangan YouTube saya, apa yang pernah dilakukan, dipraktekkan di rumah tentang apa? Oke, untuk setakat ini saya pernah ikut seperti saranan dalam video yang Ki Samoroso buat, sebab saya tengok yang bagian meditasi lah. Meditasi untuk membuka mata batin. Sepanjang pengalaman saya memang saya merasai ada energi yang macam rasa badan dingin, lepas tu bulu roma memang itu sentiasa naik ya. Sentiasa berdiri bulu roma. Pada selepas 7 kali menarik nafas. Bila saya duduk meditasi, sebenarnya saya merasakan diri saya tu hilang. Seumpama saya bila saya nampak cahaya putih, saya nampak cahaya macam gerbang pintu putih dibuka sedikit. Selepas itu saya punya pendengaran. Saya duduk pun saya tidak dapat rasa lah, maksudnya saya rasa satu saja. Saya dapat lihat cahaya putih saja. Dan macam fokusnya hanya di cahaya itu saja. Pendengaran sudah tak mendengar. Pendengaran tak dengar, duriannya rasa juga tak terasa. Rasa pun tak terasa. Jadi satu titik fokus. Betul. Jadi saya potong sebentar ya. Jadi begini, sedulur sambung rasa, apa sih mata batin atau mata gaib? Ki Sambung Rasa menyebut mata gaib. Mata gaib adalah mata yang tak terlihat, tapi bisa melihat apa-apa yang tidak bisa dilihat oleh mata fisik kita. Artinya apa? Yang tidak bisa dilihat adalah dimensi-dimensi imateri. Kita ini materi, semua yang dilihat ini materi. Imateri itu lebih halus. Nah, yang halus ini hanya bisa dilihat dengan mata gaib. Begitu. Nah, Mas Aliansa, betul. Jadi ketika kita masuk ke gerbang gaib kita, itu kita menyatukan kelima panca indera kita pada satu titik fokus. Harusnya seperti itu. Jadi ketika semua menyatu, saya sudah jelaskan pada video yang lalu juga. Bagaimana caranya membukanya? Sederhana, cukup fokuskan satu titik fokus. Satukan penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, perasaan ke dalam satu titik fokus. Contoh, dalam meditasi kita fokus di keluar masuk nafas atau di cakra jena. Nah, satu titik fokus itu kalau kita sudah menyatu, maka yang terjadi gerbang gaib ini akan terbuka. Ketika gerbang gaib ini terbuka, Mas, itu akan tertangkap oleh biasanya ada 3 indera: penglihatan, perasaan, dan pendengaran, atau kadang penciuman. Ya, tapi yang sering itu penglihatan, visual, perasaan, kinestetik, dan auditory, pendengaran biasanya. Makanya ada orang, saya nggak bisa melihat Ki, tapi saya bisa mendengarkan ada anak nangis tuh, atau saya merasakan merinding nih belum tuh, kinestetik. Atau langsung saya melihat sinar, visual. Itu sedulur sambung rasa. Ya, ini saya ulang. Pemahaman ini setiap bahasa saya ulang. Kalau tidak paham-paham ya waktunya harus belajar langsung ya. Dan ini Mas Aliansa ini memang murid saya belajar MCA Getar Semesta, tapi jarak jauh ya. Jarak jauh. Jadi tapi baru ini ketemu. Jadi belajarnya jarak jauh. Tadi saya jelaskan dikit
Dalam penjelasan beliau mengatakan pernah praktek sebelum saya jelaskan, dan ini tadi ya Ya. testimoni, intinya waktu praktek dulu seperti itu. Artinya extra sensory perception dari Mas Aliansa itu udah aktif, mata gaib itu gerbang gaib udah kebuka, tinggal kita mengendalikan mata gaib ketika kita masuk. Kalau masuknya perasaan, tak apa, tak usah risau, tak apa, tidak masalah. Perasaan dirasakan aja, dinikmati rasanya. Ini ada ini, ada ini, itu rasa, tak apa. Jangan terus Anda berpikir kok nggak bisa ngelihat. Jangan dulu, dinikmati dulu. Makanya saya selalu bilang nikmati proses, jangan banyak protes. Itu sederhananya seperti itu. Jadi tidak ada pemaksaan, nggak ada yang dipaksa, tidak bisa. Yang saya berikan di video-video sebelumnya itu orang bisa, kenapa kok bisa langsung dan sebagainya, itu sebenarnya saya memilih juga, saya pilih orang yang extrasensory perception-nya atau mata batinnya, gerbang gaibnya sudah terbuka. Jadi saya tinggal nutup, saya izin Allah bisa melihat. Gitu. Mas Aliansa pun bisa. Gitu. Seperti itu sedulur. Ya, ini Mas Aliansa tadi sudah merasakan, benar itu. Jadi melihat ketika sudah menyatu, tidak merasakan, tidak mendengar, bahkan mati rasa ya mungkin ya, mati rasa ya. Ya, mati rasanya. Mati rasa kan? Macam mana? Seolah-olah saya ada satu tempat saja macam itu. Kosong. Jadi kosong. Tak ada dengar kayak di ruang hampa gitu. Ada bunyi kipasnya ya. Tapi di bunyi kipas hilang. Rasa langsung? sejuk hilang. Sejuk ya? Sejuk juga hilang. Jadi satu. Jadi selepas bukanya saya pun tadi Ki suruh tanya soalannya, boleh ya? Ya boleh. Okay. Tak apa. Selepas buka sehingga itu dia tertutup ya. Tapi selepas saya cuba memasukinya semula, apakah cara untuk kita praktis supaya sebenar-benarnya kita boleh buka macam mana? Macam itu dia terbuka sikit ya. Ya. Ini kita mau memasukinya. Iya. Ada caranya lagi, kita kena praktis kayak gitu. Baik, pertanyaannya bagus pertanyaannya. Ini biasanya yang ditanya juga banyak sedulur sambung rasa ya. Pemirsa juga banyak menanyakan akan hal itu. Saya jawab, sebenarnya tetap sedulur. Yang terpenting dalam belajar itu adalah istiqomah. Istiqomah itu continue, gitu loh. Jadi gak ada sesuatu itu instan, gak ada. Saya kepingin hari ini meditasi ngeliat, tidak ada. Adapun kalau Allah memberikan kun fayakunnya, bisa. Nah, Kisah Sambung Rasul ini bukan Tuhan, bukan Allah, gitu loh. Saya punya alatnya, saya punya tata caranya, tapi kembali lagi, kalau Allah nggak meridhoi, nggak bisa, nggak boleh, gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita harus membiasakan dulu meditasi itu, sampai nanti ke titik itu tadi Mas Aliansa tadi mungkin kalau meditasi tidak bertemu cahaya lagi. Ya. Nah, berarti belum biasa. Bagaimana harus biasa? Dilatih, continue. Bukan terus seminggu sekali, setahun, sebulan sekali, terlalu lama. Saya dulu setiap hari, setiap jam 12 malam sholat tobat, meditasi. Saya dulu seperti itu. Kalau sudah terbiasa, bolehlah seminggu sekali, bolehlah 2 minggu sekali meditasi, tak apa, nggak masalah. Tapi kalau belum terbiasa, harus membiasakan, namanya belajar. Anda dulu belajar menulis, belajarnya seminggu sekali atau 1 bulan sekali? Tak mungkin pasti tiap hari. Setiap hari, betul nggak? Nah, sama ada bedanya. Jadi belajar itu harus sabar, harus istiqomah, terutama harus tawaduk dengan gurunya. Jadi tawaduk itu mencintai, sayang sama gurunya, menghargai gurunya, itu namanya tawaduk. Seperti itu. Jadi itulah sedulur sambung rasa. Itu cara sederhana sebenarnya membuka mata batin. Jadi tak perlu harus baca mantra, nggak ada seperti itu. Harus diisi minum air putih sambung rasa agar terbuka mata. Bukan, itu hanya membantu energi, mengeluarkan energi negatif. Paham ya? Nah, jadi sedulur sambung rasa jangan salah paham tentang hal itu ya. Kalau terjadi hal seperti itu, berarti harus ada pembersihan energi negatif. Cara membersihkan energi negatif itu bagaimana? Dengan cara bermeditasi, sholat tobat kalau yang muslim. Yang non muslim menebus dosa, karena energi negatif itu bagian daripada dosa-dosa kita juga, gitu. Tidak hanya dari orang lain yang katanya wah kamu disandet dan sebagainya. Memang bisa seperti itu.
Tapi bisa jadi karena diri kita yang mengirim sinyal-sinyal energi negatif keluar masuk ke dalam bumi. Jadi itu caranya. Kalau kepingin sukses dalam membuka mata batin seperti Mas Aliansa tadi, ikuti proses tata cara saya. Mas Aliansa melihat di channel mana? Ki Sambung Roso atau Jejak Keramat waktu itu? Ki Sambung Roso. Oh, Ki Sambung Roso. Ada yang detail lagi di Jejak Keramat, itu live. Saya selalu live itu di Jejak Keramat. Jadi ada 2 channel saya, Jejak Keramat dan Ki Sambung Roso. Ya, dua-dua saya subscribe, tapi kadang dia pandai berubah bila kita tekan dia ubah ke Jejak Keramat, lepas itu Ki Sambung Roso. Betul. Jadi itu Sedulur Sambung Roso. Nah, jadi membuka mata batin nggak perlu saya harus datang, saya buka. Tidak. Semua karena ridha Allah. Percuma juga Ki Sambung Roso datang kalau Allah nggak meridhoi. Ya, berujung apa kecewa. Jangan sampai ada kecewa. Karena kecewa itu adalah hal negatif juga. Itu adalah energi negatif. Jangan disedot, jangan ditarik energi negatif itu. Lepaskan, ikhlaskan semuanya. Seperti itu. Jadi kalau Sedulur Sambung Roso kepingin membuka mata gaib, tujuannya yang jelas dulu. Mas Aliansa tujuannya apa? Saya kepingin melihat makhluk gaib. Kalau kepingin melihat makhluk gaib sederhana sebenarnya. Cari tempat yang angker, ya, bakar dupa, duduk sendiri jam 1 malam. Jangan lari, tapi kalau lari berarti belum siap melihat makhluk gaib. Gitu loh. Nah, tujuan membuka mata batin itu banyak Sedulur Sambung Roso. Tidak hanya bertujuan seperti itu, banyak untuk meningkatkan jiwa spiritual, lebih peka, ya kan? Jadi bisnis itu ketika kita mau melakukan satu ide atau sesuatu yang perlu dirubah, kita akan merasakan ini benar nggak ya? Ini benar nggak? Nah, ini kontak batin, ya. Nurani kita semakin tajam. Itu bagus. Kemudian kita bisa merasakan, oh ini orang ini sakit, energi negatif. Kita bisa bersihkan karena kepekaan kita. Tujuannya di situ mata gaib itu. Bukan terus melihat setan, melihat jin. Kalau seperti itu nggak usah belajar mata batin. Sudah ke kuburan, ke makam, ya, yang angker. Coba lakukan, pasti berhasil. Mayoritas mereka itu takut. Kepingin melihat setan tapi takut, kan aneh. Iya. Nah terus gimana lah? Maka dari itu belajarnya gimana supaya nggak takut? Ikuti tata cara saya, meditasi pelan-pelan saja. Insya Allah akan terlihat. Ya, gitu. Semoga bisa dipahami. Ya. Nah ini, by the way kita ngomong tentang energi negatif tadi. Ya. Saya melihat Mas Aliansa juga ada energi negatif. Saya lihat ya. Jadi pernah merasakan kadang di belakang sini agak berat atau pusing gitu di belakang ya. Saya selalu rasa berat, lepas itu selalu bunyikan, bila berat saya bunyikan leher, bagi bunyi. Maksud belakangnya selalu rasa. Nah itu ada energi negatif. Energi negatif itu kalau dikeluarkan itu bisa bereaksi, reaksinya banyak, ya. Saya mencoba metode baru, ya. Sebenarnya tidak baru, tapi agar keluar energi negatif itu dibuktikan secara nyata bahwa itu energi negatif, ya. Saya menggunakan sebuah tisu aja, tisu biasa yang sudah saya doain, tisu biasa yang sudah saya doain, ya. Saya rapal, saya doakan. Kalau itu memang ada energi negatif, Anda bisa melihat reaksi dari tisu ini, ya. Nggak usah takut, santai aja. Nanti saya bantu, oke? Jadi saya coba, mudah-mudahan Allah meridhoi bisa mengeluarkan. Nanti dirasakan, rasanya biasanya enteng atau bagaimana. Sekarang dirasakan bagaimana rasanya. Ada perubahan saat saya ambil energi negatifnya atau enggak? Itu bisa dirasakan Mas Aliansa, ya. Oke. Saya yang menggunakan metode kapas. Bismillah. Ya, duduk. Tutup mata. Tarik nafas panjang. Tahan. Lepaskan pelan-pelan.
ya. Pemirsa bisa melihat wajah dari Mas Aliansyah. Fokus di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sedulur, ini sudah ada di sini. Saya bungkus di sini energi negatifnya. Buka mata. Ya. Ada rasa apa sekarang? Ringan kan? Ya. Ringan kan? Nah, tuh. Sampai juga mata batin juga kebuka ini. Sudah mulai kebuka. Sampai coba tutup mata lagi. Oke. Nanti ketika buka mata, ya, tarik nafas panjang. Tahan. Dengan izin Allah, ada beberapa makhluk di depan sampean, ya, termasuk ada perempuan juga. Gak usah kaget, santai aja, tak usah takut, ya. Dilihat nanti bisa diceritakan sedulur sambung rasa di depan sampean itu makhluknya bagaimana, ceritakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lepaskan nafas pelan-pelan, ya. Dalam hati ucapkan, ya Allah, saya mohon izin untuk melihat makhluk gaib yang ada. Itulah energi negatif. Itu pembuktiannya, ya. Itu tisu biasa tadi sudah dicek, tidak ada apa-apa, tapi memang sudah saya doain sedulur sambung rasa. Ya, itulah energi negatif. Jadi ketika terbakar itu langsung lenyap karena dia gaib, sosok gaib membakar. Apakah dia musnah? Tidak. Dia tidak musnah, tapi dia pergi. Jadi kalau ada yang bilang memusnahkan jin dan sebagainya, ya wallahu alam ya. Bagi saya tidak semudah itu, karena yang hanya bisa memusnahkan itu Allah, Sang Pencipta, ya. Yang hanya bisa mematikan manusia pun Allah, betul nggak? Nah, Sang Pencipta alam semesta. Tapi wallahu alam, mungkin kalau pemahaman saya salah, ya saya mohon maaf, ya mohon maaf karena mungkin kebodohan saya, ya pemahaman saya yang kurang cerdas mungkin ya. Tapi bagaimanapun saya berusaha untuk berbagi, bukan bermaksud untuk riya, ya. Begitu sedulur sambung rasa. Jadi terima kasih Mas Aliansyah sudah silaturahim datang di sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, ya. Dan sedulur sambung rasa tetap bersemangat untuk belajar membuka mata gaib, ya. Dan jangan lupa like, komentar yang positif, share. Saya anggap komentarmu, like, serta no skip iklan atau biarkan iklan berjalan, saya anggap itu sedekahmu buat saya, ya. Dan sedekahmu sebagian untuk orang-orang yang membutuhkan, ya. Terkadang kan ada iklan tuh, ya. Jangan dilewatin, biarkan saja. Sebagai apa? Sebagai uang sedekahmu pada saya, dan saya bagikan sebagian dari untuk orang-orang yang membutuhkan, insya Allah. Jadi saya ingin berbagi lewat channel YouTube ini untuk orang-orang yang membutuhkan juga. Selain saya, tapi ada orang yang membutuhkan juga. Kisah Sambung Rasa juga butuh duit dong, ya. Saya nggak munafik, semua orang butuh duit, ya kan. Tapi saya nggak murka, tetap saya bagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Ini saya ingatkan, ya. Jadi itu seluruh Sambung Rasa tetap bermental kaya. Bermental kaya itu bagaimana? Berpikir positif, berucap positif, dan berperilaku positif. Itu adalah mental kaya. Mudah-mudahan dengan adanya channel YouTube Kisah Sambung Rasa dan Jejak Keramat bisa membantu sedulur sambung rasa untuk meningkatkan jiwa spiritual, membantu sedulur sambung rasa dimanapun, di negara manapun untuk meningkatkan jiwa spiritual, serta memberikan pemahaman-pemahaman, mengenalkan jejak-jejak keramat, wali-waliullah, makam atau tempat-tempat keramat yang disakralkan untuk menambah wawasan, ya. Dan silaturahim kita di YouTube mudah-mudahan tetap terus diberikan keberkahan meskipun belum pernah ketemu, ya. Tapi alhamdulillah kita bisa bertemu, ya kan, karena atas izin Allah. Yang belum bertemu, insya Allah saya doakan kita akan bertemu bersama-sama, ya.
Jangan lupa sedulur sambung rasa, saya hanya mengingatkan bahwa sekecil apapun kebaikanmu akan berdampak besar dalam kehidupanmu. Artinya apa? Ketika kamu like, kemudian berkomentar positif, membiarkan iklan berjalan, itu kebaikan. Itu juga akan berdampak besar, ya. Bagi mereka yang paham pasti melakukan itu semua, ya. Dan saya doakan tayangan ini berkah buat kita semua, ada pelajaran yang berharga buat kita semua. Yang mungkin tidak berkenan, mudah-mudahan juga tidak menjadikan hal negatif buat yang tidak berkenan, ya. Buat yang sering berkomentar negatif, mudah-mudahan juga mendapatkan hidayah. Yang tidak suka dengan Kisah Sambung Rasa, mudah-mudahan suka karena keikhlasan saya untuk berbagi ilmu, ya, dan sebagainya. Tapi tidak mengapa, it's okay, karena YouTube itu bebas, ya. Ada yang nggak suka, ada yang suka, ya kan, nggak masalah. Manusia itu ada negatif, ada positif, ya. Tapi kita tetap aja berpikir positif aja, ya. Begitu saudara Sambung Rasa. Terima kasih banyak sudah melihat. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Saya doakan mendapat rezeki yang luar biasa setelah melihat tayangan ini, dan semakin bertambah tebal keimananmu, ya. Terus meningkatkan jiwa spiritual, rezekimu mengalir deras tanpa batas, hidupmu dan keluargamu, hidupmu dan hidup keluargamu berkah karena Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, salam hormat saya buat sedulur sambung rasa semua. Tetap semangat, berpikir positif, berucap positif, berperilaku positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kehendak.